Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Yuk dibuka dulu. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Ana. Jadi silakan duduk adik-adik. Terima kasih, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik, Bu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Oke. Baik, terima kasih adik-adik. Oke, jadi kita masuk ke materi yang keberapa hari ini? 2. Oke. Ada yang tahu nggak materi yang kedua? Bu. Materi hari ini tentang apa? Saya Bu, bioteknologi Bu. Betul. Oke, jadi sekarang karena kalian sudah tahu kita mau membahas apa hari ini tentang bioteknologi. Nah, jadi Ibu mau kalian membuka modul dan membaca-baca modul mengenai materi bioteknologi ya. Ya, Ibu. Jadi, apakah kalian sudah membaca mengenai bioteknologi? Sudah, Ibu. Kira-kira kalian udah tahu belum apa itu bioteknologi? Ada yang tahu? Aku. Ya, Hawa? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi menurut saya bioteknologi itu adalah teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sekian pendapat saya Ibu. Baik, jadi benar yang dibilang sama Hawa. Untuk pengertiannya kita lihat bersama-sama di slide ya. Oke, jadi bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari kata bio, teknos, dan logos. Bio itu artinya hidup, teknos itu artinya teknologi, dan logos itu artinya ilmu. Yang secara harfiah, bioteknologi ini adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Nah, bioteknologi ini juga dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kan kalian sudah tahu mengenai pengertian bioteknologi. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip dasar dari bioteknologi. Nah, prinsip dasarnya di sini ada 5, yaitu ada prinsip dasar yang pertama itu yang pasti, itu bioteknologi biasanya menggunakan mikroorganisme untuk pelaksanaannya. Yang kedua itu ada proses fermentasi. Yang ketiga ada rekayasa genetik. Yang keempat ada kultur sel jaringan. Dan yang kelima itu ada produk transgenik. Nah, adapun jenis bioteknologi itu dibagi menjadi 2 secara garis besarnya. Ada bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional, ada juga yang disebut sebagai bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini biasanya dia lebih konvensional, lebih tradisional. Jadi dia belum terlalu memanfaatkan teknologi dan belum ada campur tangan rekayasa genetika. Sedangkan untuk bioteknologi modern itu biasanya dia lebih kompleks, jangka waktunya lebih singkat dan lebih ribet, tapi hasilnya lebih banyak. Jadi sampai di sana, apakah sudah punya bayangan mengenai bioteknologi? Sudah, Bu. Oke. Bu, tapi berarti kita tuh makan tempe, makan bioteknologi ya, Bu, ya, hasil dari bioteknologi. Ya, bener banget. Jadi adapun selain tempe juga sebenarnya banyak banget produk-produk bioteknologi konvensional. Contohnya seperti misalnya tape. Kalian tahu tape kan? Tahu. Nah, itu tape itu adalah hasil bioteknologi konvensional juga selain tempe. Terus ada juga keju, ada yogurt, dan masih banyak lagi. Tuh. Sekarang kalian Ibu tugaskan untuk mencari penerapan bioteknologi. Nah, di tugas kalian ini kalian kerjakan secara berkelompok berpasangan, yaitu 2 orang.
Jadi tugas kalian ini Ibu tugaskan untuk dikerjakan secara berkelompok, berpasangan, dengan pengerjaan itu nanti dengan diskusi. Terus hasil diskusinya dibacakan secara singkat untuk hasil penerapan bioteknologinya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, jadi Bu kasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakan. Kalian bisa kerjakan dari sekarang bersama kelompoknya ya. Baik, Bu. Oke, adik-adik, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Oke, jadi presentasi pertama dari kelompoknya siapa? Siapa kelompok 1? Bu. Oh ya, untuk kelompok Listiana, silakan. Dari bangku aja, berdiri ya. Baca. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 1 izin membacakan mengenai penerapan bioteknologi. Jadi yang pertama itu ada DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu adalah teknik yang mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Yang kedua ada fusi protoplasma. Jadi fusi protoplasma ini disebut juga sebagai teknologi hibridoma yang dimana menggunakan teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan yang sama atau organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Yang ketiga itu ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah teknik memperbanyak tanaman secara vegetatif buatan yang berdasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sebutkan dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Listiana dan Trisna. Untuk kelompok selanjutnya dari kelompoknya Malika dan Mangtri, apakah ada tambahan? Ada, Bu. Boleh dibacakan kalau ada tambahan. Peranan Berdiri. Ya. Oh, berdiri. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi izin menambahkan dari pendapat dari kelompok 2. Jadi peranan bioteknologi juga terdapat pada metode cloning. Nah, cloning atau transplantasi atau pencakokan nukleus untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan individunya. Nah, proses cloning ini dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Nah, yang kedua, adapun penerapan bioteknologi digunakan juga pada bayi tabung. Nah, bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh seorang perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Nah, setelah sel telur berhasil dibuahi dan berkembang menjadi embrio akan ditanam atau ditransplantasikan ke dalam rahim. Secara medis, proses bayi tabung disebut juga in vitro fertilization atau IVF. Terima kasih, Bu. Sekian pendapat dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Hawa dan Mangtri untuk tambahannya. Jadi kalian sekarang udah tahu kan apa itu pengertiannya, terus apa itu prinsip-prinsipnya, terus jenisnya dan juga penerapannya. Penerapannya juga tadi udah disebutkan, ada DNA rekombinan, ada cloning, ada in vitro fertilization juga. Bayi tabung. Ya, sekarang kita beralih ke, jadi kalian Ada kuis. ya, jadi kalian kuis. Jadi kalian bisa memasukkan kode yang di sini ya. Game code-nya itu 50262352. Bisa diakses. Untuk linknya sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Ini baru ada 2 yang join. Nah, baru ada 3. Satu lagi? Belum, Bu. Di sini Ibu sudah buatkan kalian beberapa soal, mungkin 5.
yang bisa kalian jawab dan kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian dan mengetahui seberapa kalian mampu dalam menjawab soal dan sudah menguasai materi bioteknologi ini. Oke, jadi karena sudah semuanya join, kita start game aja ya. Ibu. Ready? Ready. 1, 2, 3, kita start. Bu loading bu. Udah bisa? Udah bu. Nah, oke, di sini udah masuk respon-respon dari adik-adik semuanya. Jadi di sini di peringkat pertama itu ada Mang Tri dengan nilai 100. Yeay, benar semua. Nice Menteri. Terus yang kedua itu ada Trisna Pramita, nilai 100, benar semua. Yang ketiga itu ada Listiana, salahnya 1. Dan yang keempat itu ada Hawa, salahnya 2. Apa ya? Nah, jadi itu dia tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian, terus prinsip-prinsip dasar, jenis-jenis, dan kalian juga sudah mencari sendiri tadi, mengeksplorasi tentang penerapan dari bioteknologi. Nah, kita juga tadi sudah bersama-sama menjawab soal, menjawab kuis, dan dengan hasil yang memuaskan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Untuk selanjutnya yaitu adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari di hari ini, di pembelajaran hari ini? Aku bu. Ya, silahkan Hanto Hawa, berdiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu yang telah diberikan kepada saya. Jadi yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran kali ini adalah pemanfaatan atau peranan bioteknologi dalam kehidupan kita. Jadi ternyata bioteknologi ini dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata kita banyak memanfaatkan yang namanya bioteknologi ini. Salah satunya termasuk seperti bioteknologi konvensional, yang dimana contohnya produk dari bioteknologi konvensional itu seperti ada tempe yang sering kita jadikan lauk pauk, atau kemudian ada tape, ada wine ataupun sejenisnya. Nah, dengan itu jadi bioteknologi ini sangat bermanfaat untuk bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Bu. Mungkin sekian pendapat dari saya, kesimpulan dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Hawa atas jawabannya. Berikan tips dulu pada Hawa. Mungkin untuk adik-adik yang lain, apakah ada yang memiliki kesimpulan lain atau tambahan untuk kesimpulannya Hawa mengenai pembelajaran kita di hari ini? Sebelum saya yang menyimpulkan. Dari saya cukup sih Bu. Oke. Jadi cukup ya. Nah, jadi benar yang dibilang sama Hawa, hari ini kita tuh belajar banyak mengenai bioteknologi. Jadi kita sudah mengetahui apa itu bioteknologi. Dari pengertiannya, bioteknologi itu kan berasal dari 3 kata, yaitu kata bios, teknos, dan logos. Jadi bios itu artinya hidup, teknos itu artinya teknologi, dan logos itu artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa bioteknologi itu adalah ilmu yang memanfaatkan prinsip-prinsip biologi. Terus ada juga tadi kita belajar tentang prinsip-prinsip dasar dari bioteknologi itu kan sudah ada beberapa tadi. Nah, seperti penggunaan mikroorganisme, fermentasi, rekayasa genetik, kultur sel dan jaringan, dan transgenik. Jadi prinsip dasarnya itu penggunaan mikroorganisme,
fermentasi itu tuh dia masuknya ke dalam bioteknologi yang konvensional. Sedangkan untuk rekayasa genetik, kultur sel dan jaringan, dan transgenik itu biasanya masuk ke dalam bioteknologi modern karena sudah memanfaatkan rekayasa gen dan bermain dengan materi genetik yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk jenis bioteknologi sudah aman? Sudah, Ibu. Oke, mungkin sekian saja pembelajaran kita hari ini mengenai bioteknologi. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua, adik-adik semua, atas keaktifannya dalam berpartisipasi di pembelajaran kali ini. Untuk itu akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu minta maaf jika ada kesalahan kata dalam belajar bersama kalian. Untuk ketua kelas bisa ditutup. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Makasih adik-adik. Terima kasih, Bu.